Oke, assalamualaikum. Diwian di sini. Hari ini tanggal 31 Mei 2020. Saya mau berbagi user experience saya menggunakan ebook reader Amazon, yaitu Kindle. Nah, Kindle yang saya punya ini tipenya merupakan Kindle Paperwhite 3. Ya, jadi bukan Kindle yang biasa. Bisa dilihat fisiknya seperti ini, ada logo Amazon di belakang ya, Amazon. Kemudian tampilannya seperti ini layar cuy, ini layar dari Kindle-nya, ini hidup ini, tapi karena teknologi e-inknya ini seakan seperti kertas, feel-nya pun nggak seperti layar biasa. Kemudian di sini ada tulisan Kindle-nya, kemudian di sini ada tombol power, kemudian ada lampu indikator untuk nge-charge, kemudian di sini ada USB micro untuk charging. Oke, kira-kira itu cuma satu tombol ini aja, simple banget Kindle. Jadi saya punya ini udah sekitar 2 bulanan. Itu saya beli tanggal 29 Maret 2020. Saya beli di Tokopedia seharga 1.100.000. Awalnya 1.300.000 saya tawar karena saya belinya ini bekas. Ini Kindle Paperwhite 3 dengan storage penyimpanan yaitu 4 GB. Kalau beli harga baru sekitar 1,8 atau ada yang jual 2 juta atau berapa saya lupa untuk harga barunya. Saya kira untuk hanya sebuah ebook reader yang ini juga kelihatannya masih baru di Tokopedia-nya. Kemudian saya chat sellernya juga sangat kooperatif, dia menjelaskan berbagai detail kondisinya bagaimana ya, memang benar masih sangat mulus. Dan ini saya beli dari Bali, seller Bali. Ini kondisinya saya dapat case bawaan dari sellernya, yaitu mereknya Jianjun. Nah, nggak tahu ini Jianjun merek mana, kayaknya China ya. Nah, ini dengan harga 1.100.000, sangat murah. Bisa dikatakan ininya 100.000, terus ininya 1 juta rupiah, pas. Kemudian dia datang masih dengan screen guard ya. Screen guardnya udah agak jelek, udah menggelembung di tengah, kemudian di kanan kiri udah ada yang sedikit mengelupas. Kemudian saya tanya sellernya apakah ini layarnya atau screen guard. Ternyata screen guard seperti dugaan saya. Kemudian saya kelupas, jadilah seperti ini. Ini tanpa screen guard. Kemudian bahasa awalnya ini karena bekas, mungkin pemilik sebelumnya itu orang luar negeri mungkin. Karena bahasanya bahasa Italia atau Spanyol, saya lupa. Kemudian saya log out dari Amazon-nya, akun Amazon-nya yang masih ada di sini. Kemudian saya reset dan saya setting bahasanya ke bahasa Inggris tentunya. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan adalah dari segi fisiknya. Dari segi fisik dia tuh cuma 6 inci, jadi pas di tangan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga sebenarnya. 6 inci itu pas ya. Kemudian ringan, beratnya tuh sekitar berapa ya, pokoknya ringan lah. Jadi saya kalau baca sambil tiduran kan pegangin ini, itu nggak pegel dalam waktu ya sekitar 30 menit sampai 45 menit lah, nggak pegel cuy. Beda kalau kita baca dengan buku ya, dengan buku itu pegel cuy, karena semakin tebal halaman semakin berat bukunya. Beda sama ini karena semuanya elektronik. Kemudian layarnya ya, layarnya ini
menggunakan teknologi e-ink namanya. Jadi tinta hitam, atau ya karena dia monokrom ya, tinta hitam yang di sini itu dimanipulasi dengan teknologi sehingga seperti layaknya buku. Begitupun juga dengan kertas warna putihnya ini dimanipulasi bagaimana agar tidak menyakitkan mata ketika dibaca dalam waktu yang cukup lama. Kemudian karena desainnya dia cuma hitam putih atau monokrom, ini minim sekali gangguan. Walaupun ini bisa buat browsing, buat internet ya, karena ini ada wifi-nya untuk download ataupun beli buku dari Amazon. Ini ada wifi-nya. Ini juga bisa buat browsing sebenarnya. Tapi ada tapinya. Saya jelaskan nanti di kekurangannya. Kemudian dari segi baterai, dia ini berapa mAh ya, saya nggak tahu. Tapi dalam penggunaan yang cukup intensif, sehari saya bisa baca selama 2 jam, itu tahan sampai 7-8 hari. Berarti ya screen time-nya, karena dia nggak pernah mati, jadi dia selalu hidup. Jadi ya berapa tuh, jadi untuk penggunaan membaca, saya kalau lagi senang sama bukunya itu sehari sampai 2 jam gitulah. Jadi ya untuk penggunaan sekitar 18 jam, 16 lah, 16 sampai 18 jam dalam seminggu itu. Dan dia karena ketika dipencet powernya dia nggak mati, nah cuma standby seperti ini, otomatis ini juga sedikit nyedot baterai. Jadi intinya baterainya sangat awet. Jika tidak digunakan sama sekali bisa sampai sebulan ya dalam kondisi standby seperti ini. Kemudian walaupun memorinya cuma 4 GB, tapi dia mampu menyimpan jumlah buku untuk stok ya. Kalau kita let's say ketika seminggu kita bisa menghabiskan 4 buku lah. 4 buku berarti cuma sekitar berapa satu buku, sekitar 60 sampai 70 MB atau di bawah itu. Kita pukul rata 60 MB. 60 MB dikalikan 4 cuma 240 MB. Let's say 250, seperempat giga ya. Seperempat giga ini ada 4 giga men. Seperempat giga untuk 1 bulan. Ya 6 bulan lebih, setengah tahun cuy. Setengah tahun stok buku di sini. Ya, dalam sekali update 6 bulan. Dengan estimasi atau dengan pengandaian bahwa sebulan itu 4 buku. Kemudian dia karena tipenya yang saya beli ini adalah Kindle Paperwhite, jadi dia built-in cahaya. Jadi ada cahayanya kayak lighting lah. Jadi saya bisa baca ini di tempat yang gelap. Nah, sebenarnya ini nggak begitu kepake buat saya ketika malam hari. Bukan seperti ini. Ini nggak begitu kepake ketika lampu mati, karena saya nggak suka baca buku ketika gelap-gelapan. Jadi walaupun udah ada built-in lightnya, tetap saya baca buku dalam keadaan terang. Cuma kalau malam biasanya saya naikkan brightness-nya, karena lampu kamar juga ketika kita merubah sudut baca kan berubah. Jadi dengan bantuan ini sangat membantu untuk terhindar dari masalah merubah sudut atau gaya baca kita, misalnya miring kanan, miring kiri begitu. Oke, itu semua tadi adalah sisi positifnya. Produk ini pun sebenarnya kalau bisa di customisasi menggunakan vendor-vendor e-book ya yang ada di masing-masing negara, sangat baik. Tapi karena
tujuan Amazon menciptakan ini karena dia ingin mempunyai toko buku terbesar di dunia tanpa harus punya bentuk toko fisiknya, yaitu dengan meluncurkan produk ini. Karena produk ini yaitu Amazon Kindle hanya bisa membeli ebook dari website Amazon. Jadi buku yang di sini hanya bisa berbahasa Inggris. Ya, jadi semua fitur yang ada nih, dari mulai kamus, kemudian bookmark, kata-kata tertentu, kemudian menggunakan note, ya, dictionary dan lain sebagainya, ataupun verb ya. Jadi bukan verb, vocabulary. Untuk vocabulary ini mampu untuk menyimpan vocab yang sering kita miss ketika kita bacakan. Kita biasanya pencet huruf-huruf kata-kata tertentu untuk menandai, oh ini artinya apa, terus kemudian oh ini perlu ditandai lah. Itu ada machine learningnya untuk meng-create vocabulary dari sebuah buku yang sedang kita baca. Jadi fitur ini sangat bermanfaat untuk kita belajar bahasa baru ya. Buku-buku berbahasa Inggris atau berbahasa yang lain yang ada di Amazon. Jadi ebook reader ini dikhususkan untuk Amazon. Tapi kita bisa baca buku dari PDF yang sudah kita punya, ataupun dari Google Play yang caranya bisa teman-teman cari sendiri di luar sana karena sudah banyak sekali. Kemudian yang kedua nih yang cukup ngeganjel sebenarnya adalah RAM-nya sangat kecil. Entah berapa saya nggak tahu, yang pasti dari responnya ini sudah ketahuan ya, cukup lambat karena kita terbiasa menggunakan smartphone. Mungkin ketika saya mencoba menggunakan ini, saya merasakan bahwa responnya sangat-sangat lambat ya. Untuk ganti halaman dia butuh proses ya, begitu. Saya cukup kaget awalnya karena responnya ini begitu lambat. Saya kira ini bukan hal yang normal, tapi setelah saya cari-cari di referensi lain emang seperti ini responnya. Tapi ini juga sebuah ebook reader ya, saya kira cukup, dan kita harus jangan expect seperti smartphone ataupun gadget-gadget seharga sejuta. Karena memang untuk ebook reader harga sejuta itu ya menurut saya worth it, karena dengan fitur yang sangat canggih, kemudian dengan teknologi e-ink sangat memanjakan kita. Kemudian kelebihan dari ebook reader adalah kita tidak harus punya rak buku ya, rak buku untuk menyimpan buku-buku yang kita miliki. Kita bisa baca dalam satu device ya, satu device. Kita bisa mengurangi penggunaan kertas untuk pencetakan buku fisik ya. Itu adalah salah satu bentuk cinta kita terhadap lingkungan. Udah itu sih user experience setelah ya sekitar 2 bulan saya punya Kindle ebook reader Amazon Kindle Paperwhite 3 ini. Oke,